Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau coba kasih tahu cara masak bumbu kepiting asam manis saus ya. Dengan cara pertama kita juga ini sebelumnya sudah diolahin ya, tapi kita mau kasih tahu juga gimana sih caranya untuk memilih kepiting yang baik. Kepiting yang baik itu yang pertama, kalau ini kan namanya kepiting banci ya, bukan kepiting telur ya. Kalau kepiting banci seperti ini, kepiting laki-laki ininya seperti ini ya. Terus kalau kepiting perempuan itu dia sebentar ada nggak ya, dia sepertinya sudah agak lebar dari ini ya, pantatnya itu sepertinya agak lebar, jadi seperti mana ya tadi ya, jadi sih sudah dibelahin. Masih ada nggak ya? Kita dulu ya, kepiting banci, kepiting laki ya. Kalau tadi ada yang kepiting laki-laki, ini sudah dibuang. Mana ya? Oh ya, seperti ini juga, itu kepiting banci. Coba kita cari di sini. Ini kepiting apa? Ini kepiting laki, kepiting banci. Kepiting laki, wah, nah, harusnya seperti ini, tapi dia lebih lebar nih, yang kecilnya seperti ini ya, kepiting banci. Kalau yang perempuan ini lebih lebar ke sini. Terus nanti kalau kita mau tahu itu kepiting perempuan tersebut nih, ini sudah diolahin ya, harusnya seperti ini lebar. Nah, kalau kepiting perempuan tuh kita bisa lihat dari sini, dilihat biasanya di sini kelihatan warna kuning-kuning, itu namanya ada kepiting telur nih, perempuan tuh yang ada telurnya, kuning-kuning dalamnya ya. Kuning dalamnya, kuning seperti ini ya, itu kepiting perempuan. Nah, terus cara kita bunuh kepitingnya ya, itu pertama kalau kepiting masih hidup seperti ini ya, kita ambil pisau, kita balikin, kita tusuk dari sini ya, langsung nah, kepiting itu mati, baru kita buka ya ininya ya. Nah, ini kepiting banci nih ya, kepitingnya seperti ini bentuknya. Kalau saya pribadi sih senangnya kepitingnya itu dibersihkannya apa ya, bersih ya, karena kepiting ada beberapa bagian. Kalau menurut saya nih ya, ini saya sediain sikat, nah, saya gosok, nah, banyak lumpur, biasanya lumpur tuh, lumpur ya. Tapi kalau kepiting bukan telur, saya biasanya itu kepalanya saya buang, Oke, bersihin ininya, buka. Ini apa ya namanya, pembuangan kotorannya si kepiting ya, ada di sini ini nih, ya, pembuangannya di sini. Nah, ini sih ya kalau saya nggak suka ya, jadi saya buang. Terus bukanya dari sini, pegang ini, tarik. Nah, kalau kepiting yang bukan perempuan biasanya ini saya buang. Nah, karena ini kan saluran tainya nih, saluran apa namanya, pembuangan dia tuh ya. Nah, ini saya buang nih, ini insang saya buang. Tapi saya nggak tahu ya kalau di restoran dibuang atau enggak, jadi saya sih nggak suka, jadi saya buang. Nah, ini kotorannya kotorannya ya tadi, ini kotorannya. Caranya gimana sih? Bisa ada dua cara, bisa pakai air mengalir gini caranya, nanti dia kebuang tuh, kebuang sendiri. Oke, nah ini kotorannya nih, kelihatan ya, ini kotoran si kepiting. Nah, nanti hasilnya ini dibuang. Nah, hasilnya seperti ini bersih. Kalau teman-teman semua pernah makan kepiting di restoran atau di seafood, kalau ada seperti itu, nah itu dalamannya seperti itu ya. Itu kalau di sini tuh saya tahunya itu kotoran, karena yang tadi saya buka itu yang dari si belakangnya si kepiting ini. Oke, ini saya masukkan dulu. Kepitingnya masih banyak. Nah, ini ya,
Ini juga sama. Kalau yang ini pokoknya yang segitiga begini, lancip kecil ya. Ini kepiting laki-laki. Karena ini udah saya nonaktifkan atau saya sembelih tadi ya. Nah ini juga bisa pembukaan gini. Ini lama ya, kalau lama ya pakai gunting bisa. Oke. Kadang juga kepiting kalau misalkan pas kita kita belah ya, kadang dia meregangkan nyawa ya. Jadi kadang-kadang suka ininya copot. Nah, itu wajar ya. Nah, ini kita buka juga sama caranya. Kita bukanya, ininya kita buka. Oke. Ini ya, kita juga buka. Nah, kalau pemilihan kepiting yang baik ya, yang pertama kalau misalkan teman-teman beli kepiting, ini kepiting bagus, tapi kalian pencet. Kalau dipencet ini ya, sebelah sini nih ya, kita pencet. Jelas ya? Ini ya. Kita pencet gini, keras, tidak empuk, tidak loyo, berarti itu kepiting bagus, kepiting super. Nah, kepiting itu ada beberapa macam, ada kepiting biasa ya, atau kepiting yang kecil-kecil itu tuh yang namanya kroyo kalau nggak salah ya. Ada kepiting super atau kepiting yang super 1 ya. Kepiting super ada kepiting super 1. Oh, ini juga bisa caranya begitu ya, kita goyang-goyangin di air ini biar si kotorannya lepas. Nah ini ya, kotoran ini tuh, kotorannya, atau bisa tadi di cara air mengalir sambil dibuka di sini nih, di lubang anusnya dia nih. Nah, tuh. Jadi dia keluar sendiri sambil diginiin. Hilang ya. Nah ya, bersih ya, ini dagingnya mulus. Ini juga satu lagi kita bersihkan. Kalau misalkan dibersihkan pakai air mengalir susah, kadang suka di sini nempel nih. Nah tuh, kalau ini udah nempel, otomatis kita tinggal gini aja. Hilang. Nah, ini kotorannya, tuh kan. Oke. Selanjutnya, oke ya, tadi saya bilang tadi. Nah, kalau kepiting kecil seperti ini, beda ya, beda seperti ini, itu kecil. Kalau kepiting yang kayak gini nih, biasanya namanya kroyo nih. Nah, kepiting kroyo juga ada yang ininya keras. Nah, seperti ini keras nih, ini bagus nih daging. Kalau yang keras dagingnya banyak. Tapi kalau misalkan besar tapi diginiin, dipencet sama kita tuh empuk gini ya, itu enggak tuh. Oh ya, begini aja tuh pecah tuh ya, pecah gini. Ini kepiting jelek. Yang kepiting kayak gitu, yang kalau empuk kayak gitu tuh, itu nggak ada dagingnya itu apa ya, sedikit dagingnya, jadi nggak banyak ya. Terus cara ngerebusnya juga nanti kalau kita kelamaan, si daging si kepiting tersebut hilang, semakin kecil dia dagingnya. Oke, kita lanjut step ya. Selanjutnya setelah kita cuci bersih tadi ya, sudah hilang ya kotoran-kotorannya ya. Jangan lupa kita kasih ini, ada serai, ada salam ya, sama garam ya, atau bumbu rendam ya, yang baik atau yang menurut teman-teman suka ya, biar si kepiting ini ada rasanya ya. Terus jangan lupa setelah sambil kita masak ini, ingat masaknya tidak boleh sampai kuning sekali atau merah sekali, yang ada nanti dagingnya semakin kecil. Jadi masaknya ini setengah matang, karena dari sini setelah setengah matang kita akan masukkan ke bumbu selanjutnya ya. Oke, bumbu ini kita terdiri dari beberapa ya, ada cabai, ada bawang, terus kita ada lada ya, atau sukanya cabai merah, bawang. Oke ya, step selanjutnya adalah kita akan masak kepitingnya. Di sini ada serai, ada salam. Ini kepitingnya sudah bersih semuanya kepitingnya ya, tidak ada kotoran-kotorannya ya. Di sini juga kita dikasih bumbu ya. Bumbunya ada garam atau
penyedap ya, atau micin bisa ya, atau apalah itu yang penting si kepiting ini nanti ada rasanya. Terus selanjutnya jangan lupa kita harus bikin bumbu jadi ya. Bumbu jadi ini terdiri dari beberapa ya, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai ya, terus ada lada. Yang penting ini bumbunya sudah kita masak tadi, sudah kita masak, bumbunya sudah wangi ya, sudah seperti ini ya bentuknya ya. Ya. Seperti ini. Nanti kita akan campurkan bumbu ini dengan saus ya, saus tomat ya. Kita akan campurkan ini dengan saus tomat ya. Oke. Ini saus tomat. Oke, kita campurkan sama saus tomat. Saus tomat ini gunanya untuk membuat si bumbu tersebut ada rasa asamnya ya. Kita campurkan lagi ya sausnya ya. Boleh juga mau agak pedas atau lada, bisa kita campurkan dengan saus sambal ya, saus sambal ya. Atau mau pengen lebih pedas juga bisa kita campurkan dengan cabai atau cengek ya, cengek rawit atau cengek apapun itu ya, yang penting rasanya bisa pedas. Oke, kita campurkan ya. Lanjut, nanti step yang selanjutnya adalah selanjutnya kita siapkan minyak panas ya. Minyak panas ini kita siapkan untuk masukkan bumbu dasar. Bumbu dasar saya pakainya bawang bombay ya. Bumbu dasar agar si minyak ini harum atau terasa rempah-rempah ya. Ini saya pakainya bawang bombay, tapi ini adalah bumbu utama untuk bikin si kepiting saus ya, asam manis ya. Ini utama ya. Tadi atau nanti bisa sebelum matang si bumbu ini ya, nanti bisa sambil mematangkannya dengan si bawang bombay ya. Bawang bombay ini ya. Kalau saya tadi bikinnya sudah agak setengah matang, saya angkat bawang bombay, saya bersihkan ini. Selanjutnya barulah saya masukkan bumbu yang tadi saya buat ya, yang tadi saya buat itu, yang itu ya bumbunya ya. Ini kita tunggu diaduk terus sambil kita buat bumbu ini, sambil kita rebus si kepiting ya, sampai warnanya nanti kuning-kuningan ya. Oke, nanti warnanya ya, nanti kita cepetin dulu. Oke ya, ini sampai warnanya agak ke coklat-coklatan atau jangan terlalu hitam juga. Setelah nanti sudah tercium ya harum bawang bombaynya ya, barulah kita masukkan tadi bumbu yang sudah kita buat ya. Bumbunya kita campurkan di sini. Sudah harum. Ini masih terlalu kental ya, nanti ada resep bagusnya nanti ada air dari rebusan kepiting akan kita campurkan di sini ya, karena itu yang akan membuat si bumbu tersebut semakin bagus, semakin baik, semakin sedap ya. Sambil menunggu kepiting matang, terus aduk. Oke, jangan lupa kita kasih garam ya. Kasih garam. Ini.
Terus kita kasih apa namanya, mecin atau penyedap lah ya. Oke, kita aduk lagi. Ini banyak ya minyaknya, nanti kita kurangi minyaknya agar si bumbu tersebut tidak terlalu banyak minyak. Saya kurangi dulu minyaknya ya. Ya, lebih baik sih nanti secukupnya aja minyaknya. Oke, segini cukup ya. Ini sudah jadi bumbunya. Tinggal nanti setelah kepiting matang ada lagi tambahan bumbu untuk membuat si saus tersebut semakin nempel kepada si kepiting ya. Oke ya, kita masih nunggu si kepiting ini ya. Nah, dagingnya sudah seperti ini ya, putih ini daging ininya ya. Nah, ininya ya. Nah, udah ini sebenarnya sudah matang ya. Jadi sekarang kita akan angkat ya. Karena ini matangnya saya bikin setengah matang. Kenapa setengah matang? Karena nanti kita mau matangkan di sini. Oke. Ya, sekarang kita angkat dulu ya. Ya. Ini kita angkat satu persatu dulu ya. Oke ya, kepitingnya sudah diangkat ya. Ini sudah cantik warnanya ya. Sekarang ini ada air yang bekas tadi rebusan kepiting ya. Kita akan campurkan di sini. Enggak sebanyak-banyak ya. Nah. Ya, kita kasih gula pasir ya. Setelah itu kita aduk lagi, kita ratakan dulu sampai dia agak mengental ya. Udah wangi ya, harum. Nah, ini bisa dinikmati sama keluarga ya, sama anak-anak juga ya, karena ini bikinnya tidak pedas ya, tidak pedas. Jadi anak-anak pun saya rasa cukup aman karena dibuatnya manis, asam. Asamnya tadi tahu ya dari saus. Saya coba dulu. Oke, sekarang kita masukkan si kepitingnya. Kepitingnya kita langsung masukkan, langsung kita aduk. Nah, kalau ini sengaja ya karena dalamnya ada telurnya.
Oke, sekarang kita aduk ya, biar semua bumbunya masuk ke si kepiting. Aduk sampai rata. Oke, kalau misalkan sudah rata ya, sudah cukup memang merata, kita akan siapkan dan hidangkan. Oke, saya rasa ini sudah hampir merata ya. Kita masukin ke sela-selanya biar ini ya, masuk sela-selanya. Ini ya, dagingnya juga udah masuk ya. Oke. Nah, inilah cara membuat kepiting saus ya, asam manis ya, versi saya ya. Versi teman-teman, versi Anda, silahkan coba di rumah. Oke, terima kasih.